Salam Patunggilan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, malam hari ini kami akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bukalah mata rohani kami, kuasai hati pikiran kami, kuasai ruangan ini, sehingga firman-Mu sungguh mendasari hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita saat ini saya ambilkan dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tetapi saya akan membacakan ayat yang keempat dan yang kelima yang demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang dalam hidupnya pasti ingin merasakan sebuah kebahagiaan. Bahkan muncul dalam istilah sehari-hari, masa kecil bahagia, waktu muda foya-foya, kalau tua kaya raya, nanti matinya masuk surga. Siapa yang tidak ingin seperti itu? Singkatnya, bahwa setiap orang mengendaki kehidupannya itu enak dan kepenak. Tetapi persoalannya, bagaimana caranya supaya kebahagiaan itu benar-benar bisa diraih. Mari kita belajar kepada Rasul Paulus dalam melayani jemaatnya di Efesus. Paling tidak dalam bacaan kita ini ada 3 hal yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, manusia yang hidup dalam dosa, hidup dalam pelanggaran, bagaikan bangsa kafir yang tidak mengenal Allah. Manusia mengikuti jalannya sendiri, ingin mentaati apa yang menjadi kemauannya. Dalam Alkitab yang kita baca itu dengan istilah mengikuti dan mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Manusia menuruti kehendak daging, menuruti hawa nafsunya. Manusia melakukan dengan kesadaran mereka itu. Dan menurut Rasul Paulus, manusia yang semacam ini layak untuk mendapatkan murka dari Allah. Dan manusia semacam ini sudah mati oleh dosanya. Yang kedua, dari situasi yang semacam inilah kasih Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang kaya dengan rahmat, dapat kita baca dalam ayat yang keempat, ingin menyelamatkan manusia dari kematian. Dalam bagian ini, Allah rasanya tidak mengingat lagi akan keberadaan manusia yang penuh dengan dosa. Allah ingin menyampaikan berita pembebasan kepada manusia. Inilah dasar penyelamatan Allah terhadap manusia. Kasih-Nya sungguh besar.
Kasih-Nya sungguh luar biasa. Kasih-Nya begitu agung dan mulia. Kasih-Nya sungguh-sungguh mampu menghapus dosa manusia. Inilah kasih yang menyelamatkan, kasih yang membahagiakan setiap orang yang menjadi milik Allah. Inilah kasih yang menghidupkan manusia dari kematian. Ayat yang kelima, oleh kasih karunia kita diselamatkan. Inilah penghayatan iman yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Kasih Allah itu dengan merelakan anaknya sendiri, Ia serahkan ke dalam maut untuk keselamatan manusia. Inilah wujud cinta Allah kepada manusia. Inilah hak istimewa dari Allah. Ia ingin menyelamatkan kita. Bukan sekedar simpati, tetapi empati dari Tuhan Yesus kepada manusia. Ia rela menderita dan mati bagi umatnya. Yang ketiga, manusia yang sudah diselamatkan oleh kasih-Nya dapat dikatakan sebagai manusia baru. Dalam ayat yang ke-8, manusia diselamatkan karena iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman dan keselamatan ini juga pemberian Allah, bukan hasil usaha manusia. Bukan karena pekerjaanmu. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, jangan kamu memegahkan diri. Sebagai manusia baru yang sudah diselamatkan oleh Allah, mari kita terus melakukan perbuatan baik yang mencerminkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, di akhir renungan ini saya mengajak kepada panjenengan semua dua hal. Yang pertama, saat ini kita memasuki masa Prapaskah dan sebentar lagi kita akan bersama-sama memasuki pelayanan perjamuan kudus. Mari bersama melihat diri kita masing-masing yang penuh dengan kesalahan, kekurangan, dan penuh dengan dosa. Namun kita harus yakin bahwa karena kasih-Nya kita diselamatkan. Melalui penderitaannya, sengsara, kematian, dan kebangkitannya, kita mendapatkan pengharapan baru dari Dia. Yakinlah, Tuhan Yesus sumber keselamatan kita, kasih-Nya akan membahagiakan kita. Yang kedua, kita yang sudah diselamatkan oleh kasih-Nya, kita yang sudah mendapatkan berkat dari Dia, apapun bentuknya, dalam situasi yang terjadi saat ini, mari berkat itu kita bagikan juga kepada yang lain. Blessing to blessing. Mari bersama berempati kepada yang lain. Biarlah kita mau sekaligus mampu mewujudkan kasih itu kepada sesama kita. Kasih dari Allah yang sudah kita terima juga akan memampukan kita untuk berbagi. Dan ketika kita mau berbagi, maka kebahagiaan itu juga akan terjadi dalam hidup kita. Masalahnya, apakah kita mau berbagi kepada yang lain? Berempati kepada yang lain? Yakinlah, kalau kita mau berbagi, kita pun akan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Allah, biarlah firman-Mu ini sungguh menyapa kami,
sehingga kami juga mampu mewujud nyatakan kasih yang berasal dari Allah. Berempati kepada yang lain. Tuhan, saat ini kami menyerahkan saudara-saudara kami yang menderita sakit karena corona. Juga sakit penyakit yang diderita oleh umat milik-Mu. Kami percayakan kepada Tuhan, Engkaulah Allah kami yang sanggup memulihkan, menjamah dan menyembuhkan. Berikan kekuatan, berikan semangat kepada para medis yang berjuang untuk kesembuhan dan kedamaian bangsa negara kami ini. Sertai dan berkati ya Tuhan. Pemerintah kami, bangsa Indonesia, juga kami umat milik Tuhan, biarlah mau dan mampu bersama-sama menjadi pendamai, menjadi orang-orang yang ikut ambil bagian, bersama-sama mewujud nyatakan kasih setia dari Allah. Kami yakin sakit penyakit saat ini akan segera Tuhan jauhkan. Tuhan akan gantikan dengan kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.